Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asbahna 'ala al-fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan lisan, bersyukur dengan segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Itu pula yang terucap ketika kita bangun daripada tidur kita, ucapan tahmid, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bahwasannya kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala bisa saja mematikan kita dalam tidur kita, namun ketika itu apa yang kita ucapkan, ahyana, Allah hidupkan kita. Artinya apa? Kenikmatan yang luar biasa yang kita ucapkan ketika kita bangun daripada tidur kita. Dan ketika itu pula bukan hanya dengan ucapan lisan kita bersyukur, tapi pun ketika itu kita buktikan dengan aktivitas kita buktikan dengan kesolehan kita. Kita hadir dalam majelis ilmu, kita hadir utamanya ketika itu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat subuh, kemudian sholat subuh dilaksanakan dengan berjamaah, dan kita sempatkan pula untuk duduk sejenak, untuk duduk bagi kita bersilaturahim, bukan hanya silaturahim tapi pun silatul ilmi. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada kesempatan subuh kali ini, kebaikan silaturahim, kebaikan silatul ilmi, maka ketika itu kita mendapatkan fadilah keutamaan yang luar biasa. Ini yang kita harapkan senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ketika keimanan kita turun, ketika keimanan kita dalam keadaan yang putur, kita semakin jauh, kita semakin enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar bahwasannya ketika itu hadir dalam majelis ilmu salah satu cara untuk melunakkan hati kita, salah satu cara untuk kita memahami kembali agama kita. Mungkin kita sudah paham, mungkin kita sudah tahu, tapi semakin menguatkan kita. Mungkin kita ketika itu masih samar, mungkin ketika itu kita masih ragu dengan agama kita, tapi ketika itu semakin jelas, dan mungkin kita tidak tahu menjadi tahu. Inilah ketika itu kepatutan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan terus kita syukuri dalam segala aktivitas kita, bukan hanya lisan kita, sehingga ketika itu mudah-mudahan apa yang Allah janjikan di antara golongan ataupun orang-orang yang beriman dalam tingkatan la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ikhwan fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tentu kehidupan bermasyarakat tidak pernah lepas dalam aktivitas kehidupan kita. Bahkan hari ini kita berkumpul dalam masjid ini
bagian daripada kita berjamaah. Yang berjamaah termasuk bagian daripada bermasyarakat. Maka di dalam Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bagaimana hubungan baik, hubungan yang terbina antara sesama muslim, hubungan yang terbina antara sesama manusia. Maka ini dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Mengapa begitu penting? Sampai suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengingatkan kepada para sahabatnya tentang bagaimana bertetangga, bagaimana hubungan antara tetangga, antara orang-orang yang terdekat di antara kita. Sampai para sahabat itu mengira bahwasannya Nabi Muhammad SAW menjadikan tetangga itu salah satu keluarga. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Nabi SAW, waqala Nabi SAW la yu'minun. Sampai ketika itu Nabi SAW menyampaikan thalatha, 3 kali dengan ucapan la yu'minun. Tidak beriman, kata Nabi SAW, tidak beriman. Maka ini menunjukkan ketika itu satu peringatan yang sangat keras oleh Nabi SAW, betapa ketika itu hal yang sangat harus diperhatikan. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tidak beriman seseorang yang ketika itu tetangganya terancam dengan keberadaannya. Maka di sini menunjukkan betapa pentingnya, betapa seharusnya ketika itu kita senantiasa menjaga hubungan baik sesama manusia, apalagi sesama muslim. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ketika itu kita memperhatikan pula di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perkara yang ketika itu nanti dipertanggungjawabkan oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kita yang kita lakukan. Tapi pun ketika itu kita harus tahu ada hal yang juga menjadi perhatian, ada hal yang ketika itu menjadi yang tidak bisa dilepaskan dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah ketika itu bagaimana perilaku kita, baik lisan, baik perbuatan, ataupun apapun itu yang halnya menyangkut kepada makhluk. Karena di dalam konsep keislaman bukan hanya ketika itu kita dituntut dengan hablum minallah, hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita senantiasa memperbagus bagaimana tentang sholat kita. Kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah kita, baik amalan-amalan sunnah yang sifatnya salat ataupun puasa, sedekah dan sebagainya. Ini menjadi hal yang penting. Tapi ketika itu pula banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasannya ketika amal kita itu tidak didasari dengan hubungan baik dengan manusia, maka ketika itu menjadi sesuatu yang luntur, menjadi sesuatu yang merugi bagi kita. Maka ulun katakan sia-sia ketika kita sudah melakukan sholat tahajud kita, puasa kita, tapi mohon maaf ketika hubungan kita dengan sesama muslim khususnya ataupun dengan manusia yang lain ini tidak sempurna, maka apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, ini yang menjadi kerugian bagi kita. Allahu yarham Buya Yunahar Ilyas, beliau menuliskan dalam buku beliau terkait tentang akhlak, di antara ciri utama seorang yang beriman adalah bukan hanya akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ada hal yang paling pokok, yakni akhlak bermasyarakat. Artinya hubungan baik kita kepada masyarakat. Maka pada kesempatan subuh kali ini ulun mencoba membuka beberapa ayat, khususnya ketika itu Al-Hujurat, yang berhubungan tentang kehidupan kita bermasyarakat di ayat 11. Insyaallah beberapa ayat. Yang pertama ketika itu
Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ay yakuna khairan minhum." Hai orang-orang yang beriman, la yashhar, janganlah sekumpulan orang laki-laki, qaumun min qaumin, merendahkan kepada sekelompok kaum yang lain. Wala nisa min nisa'in asa ay yakuna khairan minhum. Dan jangan pula ketika itu, kalau yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada laki-laki yang beriman. Begitupun ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada min nisa'in, kepada sekelompok perempuan. Artinya apa? Ayat ini bukan hanya menyangkut kepada seorang laki-laki yang beriman, tapi seluruhnya. Siapapun ketika itu yang dia beriman kepada amanu billah, amanu yaumal qiyamah, dia harus ketika itu mengambil ataupun melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala talmizu anfusakum wala tabarrazu. Dan jangan ketika itu sekelompok perempuan merendahkan sekelompok perempuan yang lain. Boleh jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau rendahkan itu, apa yang engkau cela itu adalah sesuatu yang lebih mulia daripada engkau. Dan jangan engkau memanggil dengan ejekan atau seburuk-buruk panggilan. Karena sesungguhnya faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam tafsir yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan pada ayat ini yang pertama ketika itu Allah Subhanahu wa taala langsung menggunakan la nahyi, menunjukkan ketika itu satu larangan. Kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arab, ketika Allah menggunakan la nahyun ataupun kata larangan, ini menunjukkan juga perintah. Sebagaimana halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'lul amr, ya kaidah bahasa Arab fi'lul amr dalam setiap ayat. Misal ketika itu Allah menggunakan fi'lul amr wa aqimus shalah wa atuz zakah, ini menunjukkan perintah. Begitupun ketika Allah menggunakan la yashkhar, jangan engkau mencela. Maka ini poin pertama yang ketika itu yang harus kita pahami. Artinya baik perintah ataupun larangan adalah sesuatu yang mutlak, yang harus ditaati bagi seorang yang beriman. Apalagi ketika itu Allah menggunakan langsung ataupun menyeru kepada orang yang beriman. Artinya kekhususan ayat ini Allah langsung khususkan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman. Jangan ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala engkau mengejek orang-orang yang ketika itu lebih rendah daripada engkau. Seperti ketika riwayat daripada Ammar bin Yasir yang merupakan keluarga budak. Yang kita tahu dalam riwayat Ammar bin Yasir ini adalah seorang budak yang dia termasuk bagian daripada as-sabiqun al-awwalun. Dia termasuk keluarga yang ketika itu pertama kali memeluk agama Islam. Tapi luar biasanya, walaupun ketika itu dia termasuk dalam golongan budak, tapi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan keluarga Ammar bin Yasir setinggi-tingginya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Riwayat yang menceritakan bagaimana teguhnya keimanan Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir ketika itu dalam fase-fase awal dakwah Islam, maka tentu kaum kafir Quraisy tidak menginginkan bahwa ada ajaran, apalagi ketika itu mereka katakan ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang melanggar, yang menyalahi daripada ajaran nenek moyang mereka. Dan mereka beranggap ketika itu yang mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang rendah kastanya. Orang-orang yang ketika itu rendah
daripada pandangan manusia. Kenapa? Karena memang di awal-awal itu yang beriman adalah orang-orang yang dianggap budak. Sehingga memang ketika itu tujuan daripada Islam nanti disebarluaskan, tidak ingin adanya membeda-bedakan status sosial. Tidak ingin ketika itu ada yang lebih mulia daripada orang yang beriman itu sendiri. Karena sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwasannya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang memiliki ketakwaan. Maka tidaklah bisa dikatakan mulia seorang yang lebih kaya. Kalau orang yang lebih kaya, yang mulia, tentu yang paling kaya itu adalah Qarun. Tentu yang paling kaya itu adalah Abu Jahal. Kenapa? Mereka adalah orang kaya. Kalaulah ketika itu yang paling kaya adalah yang paling tinggi jabatannya, tentu yang paling mulia, yang paling mulia itu adalah orang yang tinggi jabatannya, maka mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan Fir'aun. Karena Fir'aun itu sudah paling tinggi jabatannya, bukan hanya raja, tapi dia sudah mengaku manusia. Sehingga apa? Al-Quran ingin mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang memiliki ketakwaan. Kalau pian punya harta, maka bagaimana harta itu mampu mendekatkan diri menjadi takwa. Kalau pian ketika itu menjadi orang yang memiliki jabatan, maka bagaimana dengan jabatan itu menjadikan dia semakin takwa. Nah, Ammar bin Yasir ini direndahkan. Bahkan ketika itu budak-budak, dalam Sirah Nabawiyah diceritakan bagaimana orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, mereka ini mendapatkan siksaan yang luar biasa. Apalagi ketika itu menyangkut Ammar bin Yasir. Maka ketika Ammar bin Yasir ini diketahui memeluk agama Islam, maka dikumpulkan keluarganya. Siapa dikumpulkan? Bapaknya Yasir. Kemudian dikumpulkan juga ibunya Sumayyah. Ini tiga dengan Ammar bin Yasir sendiri. Maka ketika itu Ammar bin Yasir diminta untuk kembali kepada ajaran nenek moyangnya, diminta untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Ammar bin Yasir tetap untuk meyakini kepada risalah Islam. Akhirnya apa? Yang pertama ketika itu bapaknya Yasir itu disiksa. Dalam riwayat itu diceritakan bagaimana siksaannya luar biasa. Tangan bapaknya itu diikatkan di kuda dengan 4 penjuru. Dan ketika itu pula dari 4 penjuru tadi ditarik. Kita tidak bisa membayangkan, tangannya ditarik, kanan, kiri ditarik, kaki ditarik. Akhirnya ketika itu Ammar melihat bapaknya meninggal. Belum cukup sampai di situ. Akhirnya apa ketika itu? Kemudian ketika itu ibunya kemudian juga diikat dan ditanya kepada Ammar bin Yasir, "Apakah engkau masih untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW?" Apa kata Ammar? "Aku masih beriman kepada Islam." Akhirnya apa? Nauzubillah, mohon maaf, ketika itu ditusukkan tombak daripada mulut ibunya sampai ke bawah. Dan ketika itu akhirnya apa? Luluh Ammar bin Yasir. Ya, tapi luluhnya Ammar bin Yasir karena tidak sanggup melihat siksaan yang luar biasa. Ya, akhirnya apa? Ia mengatakan kembali dan dia langsung datangi Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Engkau sangatlah mulia wahai Ammar bin Yasir. Dan aku tahu bahwasannya engkau mengucapkan itu karena keterpaksaan." Ini menunjukkan betapa mulianya seorang budak yang ketika itu direndahkan. Ada pula dalam ayat yang dibacakan imam tadi dalam rakaat pertama terkait surah Abasa, yang asbabun nuzulnya itu suatu ketika Nabi SAW ini kedatangan tamu daripada pemuka-pemuka Quraisy, yang mana para pemuka Quraisy ini ingin menyampaikan persoalan perniagaan. Ya, karena Nabi seorang pedagang ketika itu. Maka datanglah ketika itu Abdullah bin Umi Maktum.
Abdullah bin Ummi Maktum termasuk sahabat Nabi yang Allah lebihkan. Lebihkan apa? Dia memiliki penglihatan yang buta, tapi memiliki suara yang luar biasa. Maka ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari raut mukanya itu, jika kita itu meraju atau sedikit masam muha. Makanya ketika itu Allah katakan di dalam Al-Quran tadi, abasa wa tawalla. Kenapa engkau wahai Muhammad didatangi Abdullah bin Ummi Maktum, engkau tidak suka dengan raut muka tadi? Maka ketahui kata Allah Subhanahu wa taala, anjahul a'ma, bahwasannya yang datang kepada engkau lebih pertama itu bukan lebih mulia daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Walaupun dia seorang yang buta, ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung menegur, dia lebih mulia daripada kafir Quraisy tadi. Kenapa? Karena dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara riwayat bahwasannya kita jangan sampai ketika itu merendahkan ataupun ketika itu menghina. Apalagi ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, engkau memberikan gelar yang ketika itu bisa jadi dengan gelar tadi orang tidak suka, bisa jadi dengan gelar tadi orang tidak senang. Beda hal misalnya, beda hal dengan gelar yang disenangi. Seperti misalnya Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah itu bukan Abu Hurairah, tapi karena beliau termasuk pencinta kucing maka diberikan gelar Abu Hurairah, tapi beliau senang. Beda hal misalnya kita memberikan gelar ataupun memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang fasik, gelar-gelar yang ketika itu tidak disenangi. Maka ini yang disampaikan di dalam Islam. Jangan sampai ketika itu kita mudah mengolok ataupun mencela orang lain, baik ketika itu menyangkut di hadapan, apalagi ketika itu di belakang. Kenapa? Yang harus kita pahami, ketika kita misalnya membicarakan kejelekan orang lain yang bisa jadi kejelekan itu benar, maka ini termasuk ketika itu ghibah, ya. Dan apa ketika itu ghibah? Ghibah juga termasuk hal yang tidak dibenarkan. Karena di dalam Al-Quran seperti seseorang yang memakan bangkai orang lain. Apalagi ketika itu dia salah, maka apa termasuk daripada fitnah. Maka ketika fitnah ini pun juga tidak dibenarkan, karena ngeri. Fitnah ini kadang-kadang lebih kejam daripada pembunuhan. Ini yang disampaikan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir beliau menjelaskan, dan janganlah sebagian di antara kalian memanggil atau mengolok-olok di antara kalian, karena ini termasuk daripada perilaku zalim dan termasuk daripada tabiat daripada orang-orang kafir Quraisy. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann innal ba'dadh-dhann itsmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang juga menjauhi daripada perbuatan buruk sangka. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya ketika itu buruk sangka ini bukan hanya buruk sangka kepada makhluk, tapi pun ketika itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kemasyarakatan kita dilarang untuk berburuk sangka, su'dzan. Apalagi ketika itu dalam konteks keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah termasuk hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis qudsi, bahwasannya ketika itu di antara prasangka umatku, di antara prasangka manusia adalah juga menjadi prasangkaku.
Jadi maksudnya ketika itu apa yang menjadi prasangka manusia itu yang Allah juga akan berikan. Jadi kalau kita misalnya berprasangka baik kepada Allah, insya Allah apa yang Allah berikan juga baik. Tapi ketika kita berprasangka buruk sampai ketika itu mencela, ya ulun sering sampaikan dalam beberapa bab doa misalnya, ataupun bab-bab lain yang ketika itu kita mengharapkan rezeki misalnya kepada Allah, kemudian kita berhusnuzan kepada Allah, maka sulit juga bagi Allah untuk memudahkan rezeki kita. Kenapa? Karena yang kita su'zon, karena yang kita prasangka langsung Allah. Ketika kita mengharapkan dan berhusnuzan kepada Allah, maka ketika itu Allah pun akan mudahkan. Tapi berbeda ketika seseorang yang mengeluh, kemudian ketika itu sampai kadang-kadang kita kalau sudah diberikan ujian, kalau kita sudah diberikan cobaan oleh Allah, maka muncul sifat su'zon kita kepada Allah. Kenapa kita diuji? Kenapa ketika itu kita yang mendapatkan cobaan? Padahal jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah kada uji, Allah tidak coba, kecuali kata Allah makhluk itu mampu, manusia itu sudah mampu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konsep ataupun kita bermasyarakat, maka buruk sangka ini yang ulun sebutkan tadi, ya. Kalau sudah pada kebenaran itu ghibah, tapi kalau tidak pada kebenaran ini fitnah. Karena sesungguhnya daripada buruk sangka ini itsmun, dia adalah perbuatan dosa. Dan ini termasuk daripada tabiat-tabiat kebiasaan daripada kaum kafir Quraisy. Mereka berburuk sangka sampai ketika itu menuduh daripada Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang kadang-kadang sulit bagi kita dan sering kali muncul di dalam diri kita. Bagaimana ketika itu kita menghilangkan daripada sifat ini? Bagaimana agar kita terhindar daripada sifat ini? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, di antara kadang-kadang sibuknya kita, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, bahwasannya kita sibuk kadang-kadang dengan urusan makhluk, lupa dengan urusan kita. Kenapa kadang-kadang sifat su'dzon kita muncul? Karena kadang-kadang pula kita banyak mengurus kehidupan orang lain ketimbang kehidupan kita sendiri. Kita sibuk dengan al-uyubul minan nas, sibuk dengan aib manusia, lupa dengan aib kita sendiri. Ini yang menyebabkan diantaranya muncul sifat-sifat daripada su'dzon. Cobalah ketika itu kita senantiasa tafakkur, kita senantiasa muhasabah dengan diri kita, dengan al-uyub, dengan aib-aib kita sendiri, mungkin ini tidak akan muncul. Kenapa? Karena dengan su'dzon ini muncul penyakit-penyakit hati yang lain. Ya, dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian dalam kitab Al-Imam Ibnu Taimiyah terkait qalbin ataupun qulub, di antara penyebab qalbun marid, di antara hati yang mati, disebutkan di situ adalah disebabkan pertama muncul sifat su'dzon, kemudian muncul sifat hasad. Ya, kalau sudah hasad ini sampai nanti kepada dengki. Nah, ini yang tidak diinginkan. Maka ayuhibbu ahadukum, sesungguhnya di antara kalian ada yang suka, ayuhibbu ahadukum, memakan daripada lahmun ahihi maitan, memakan daripada bangkai saudaranya sendiri. Ya, kada mungkin ketika itu ini diungkapkan secara tekstual. Ya, ada orang yang ketika itu makan bangkai saudaranya, ini mungkin kada ada. Tapi ini maknanya adalah kontekstual, artinya perumpamaan. Ya, mungkin kita ngeri kalau ada yang makan bangkai saudaranya sendiri. Kada usah makan bangkai saudaranya sendiri, bangkai ayam aja kita makan, kada mungkin ketika itu. Tapi ternyata ada. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayuhibbu. Ada kata Allah yang senang. Bukan lagi ketika itu ada yang makan, tapi ada yang senang. Makanya kalimatnya ketika itu ayuhibbu, saking senangnya. Ya, kalau sudah senang ini berarti sudah jadi tabiat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan. Ada yang senang, ya.
Maka kita berhindar daripada senang ini. Fakarihtumuhum, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Membayangkan saja kita jijik, apalagi ketika itu kita melihatnya. Tapi ini maknanya kontekstual. Maknanya ketika itu makna Allah ibaratkan kepada seorang yang makan bangkai tadi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Nah, ini perumpamaan yang Allah berikan yang kedua bagi kita. Jangan sampai muncul perilaku-perilaku yang tidak diinginkan tadi, termasuk ketika itu adalah seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka ayat selanjutnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, kalau tadi dua konsep awal Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang beriman. Tapi pun ketika itu kita harus tahu, dalam konsep bermasyarakat kita bukan hanya kita bertemu dengan orang-orang yang beriman. Tapi pun yang kedua, ada konsep yang kita akan bertemu, kata Allah, sesungguhnya kalian diciptakan min dzakari wa unsa, diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan diciptakan kalian daripada bangsa-bangsa, ya, wa qabail, dan suku-suku, lita'arafu, sehingga ketika itu mungkin kita akan menemui beda dengan agama, berbeda dengan suku, berbeda dengan masyarakat, berbeda dengan suku bangsa. Maka ketika itu Islam mengajarkan lita'arafu, untuk saling mengenal. Apa maksud mengenal ini? Bukan hanya kita tahu nama, bukan hanya ketika itu kita kemudian tahu siapa beliau dan sebagainya. Tapi lita'arafu yang dimaknakan di sini adalah saling arrafa. Arrafa itu artinya mengangkat. Mengangkat itu apa maksudnya? Ketika itu saling menghargai. Ya. Kadang kita beda dengan suku, tapi ketika itu bukan menjadi perpecahan di antara kita. Bahkan yang lebih tinggi beda dengan agama. Dalam batasan-batasan tertentu kita diatur toleransi, tapi ketika itu toleransi yang tidak menyalahi dengan akidah. Ya. Kalaulah ketika itu toleransinya dalam hal kerja bakti dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau konsep toleransi dalam agama, Al-Quran sudah mengatur. Dalam Quran surah Al-Kafirun ini diatur bagaimana Nabi SAW ini dijelaskan. Sehingga apa? Islam ini sudah mengatur bagaimana bermasyarakat kita sesama muslim. Apalagi yang pian sering ketemu dalam jamaah-jamaah keliling. Ini jangan sampai ketika itu ini ada pepercahan dan sebagainya. Kemudian juga diatur bagaimana juga hubungan sesama manusia yang berbeda tadi. Kemudian lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang ulun katakan tadi, bahwasannya manusia itu mulia karena ketakwaannya. Ya, ini mencakup seluruhnya. Ya, kenapa? Karena nanti ketika seorang manusia dia belum beriman, dia belum mulia. Ketika dia sudah beriman, belum tentu dia mulia, kecuali kemuliaannya tadi didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun hakim, innallaha alimun khabir, dan sungguh Allah mengetahui dan Maha mengenal. Maka inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an beberapa konsep terkait kita bermasyarakat. Sehingga apa harapannya ketika itu mengingatkan kepada diri kita pribadi, kepada jamaah sekalian dan ulun pribadi khususnya, bahwasannya kita bukan hanya dituntut untuk melakukan ahsanu amala, sebaik-baik amal kita, tapi pun ketika itu dengan amal yang baik juga mempertunjukkan akhlak yang bagus. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Buya Yunahar Ilyas terkait definisi akhlak itu. Akhlak itu merupakan rangkaian kata daripada khaliq, ya, khalqun, yang menciptakan. Dan kita adalah makhluk, artinya Allah yang menciptakan kita. Apa hubungannya dengan akhlak? Maka ketika itu haruslah baik akhlak
yang dilakukan seorang makhluk tadi berkesesuaian dengan Sang Khalik, Allah yang menciptakan. Maka bagaimana Allah mengatur ya adab-adab akhlak yang ada pada diri kita, baik ketika itu menyangkut kepada Allah ataupun ketika itu menyangkut makhluk, ini harus sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan tentu tidak keluar daripada Al-Quran, sebagaimana Ibunda Aisyah menjelaskan, khuluqun Nabi khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Al-Quran mengajarkan seperti apa? Apa yang disebutkan tadi, seperti akhlak bermasyarakat kita pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai ke 13. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.